Setiap hari kita selalu dianjurkan untuk rajin makan buah, agar panjang umur dan sehat. Tapi, mengapa semakin rajin makan buah, beberapa keluhan khas lansia seperti asam lambung, gula darah yang naik turun, dan tekanan darah justru sulit dikendalikan? Ini adalah sebuah teka-teki yang membingungkan. Ternyata, ada 9 jenis buah yang sering kita anggap sehat, namun jika dikonsumsi dengan cara yang salah oleh lansia, ia justru bisa menjadi musuh dalam selimut yang diam-diam menggerogoti kesehatan ginjal, jantung, lambung, dan pankreas kita. Di video ini, kita akan bedah tuntas ke-9 buah tersebut. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, buah apa yang paling sering Bapak atau Ibu makan untuk sarapan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Sebelum kita membahas daftar buahnya, mari kita simak sebuah cerita tentang seorang kakek yang sangat kita sayangi. Sebut saja namanya Mbah Karto, usianya 70 tahun. Mbah Karto adalah sosok panutan di keluarganya. Meskipun sudah pensiun, beliau masih sangat bersemangat. Namun beliau memiliki beberapa penyakit langganan lansia. Tekanan darahnya sedikit tinggi, gula darahnya di level waspada pradiabetes, dan lambungnya sering terasa tidak nyaman. Anaknya yang sangat perhatian karena tahu bahwa buah itu sehat, setiap hari menyediakan semangkuk besar buah-buahan untuk Mbah Karto. Di dalam mangkuk itu ada pisang untuk jantung, jeruk untuk vitamin C, anggur untuk antioksidan. Ditambah lagi pada akhir pekan, ada durian, buah favorit Mbah Karto. Niat sang anak sangatlah mulia. Mbah Karto pun dengan senang hati memakannya setiap hari. Namun keanehan terjadi, alih-alih menjadi lebih bugar, kondisi Mbah Karto justru stagnan. Bahkan beberapa keluhan terasa lebih sering muncul. Setelah makan buah-buahan tersebut, perutnya sering terasa kembung dan panas. Gula darahnya saat diperiksa seringkali naik turun tidak menentu. Dan yang paling membuat bingung, tekanan darahnya tetap saja sulit turun meskipun sudah rutin minum obat. Sang anak dan Mbah Karto menjadi bingung dan sedikit putus asa. Sudah makan sehat, makan buah-buahan, tapi kok penyakitnya tidak membaik ya? Kisah Mbah Karto ini adalah sebuah pelajaran berharga yang mewakili jutaan lansia dan keluarganya. Niat baik dan semangat untuk sehat bisa menjadi bumerang jika tidak disertai dengan ilmu yang tepat. Kesalahpahaman utamanya adalah anggapan bahwa semua buah itu sehat, jadi semakin banyak semakin baik. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan organ-organ vital kita di usia senja, ginjal, hati, jantung, pankreas, adalah sekumpulan pekerja senior. Mereka sangat berpengalaman dan tahu tugasnya dengan baik. Namun mereka tidak lagi memiliki stamina dan kekuatan seperti pekerja muda di usia 20-an. Mereka mudah lelah dan sangat sensitif terhadap beban kerja yang berlebihan. Buah-buahan yang akan kita bahas ini, ibaratnya adalah sebuah tugas borongan yang datang dengan instruksi yang rumit. Beberapa buah datang dengan tugas memproses gula, fruktosa, dalam jumlah masif, yang membebani hati dan pankreas. Beberapa buah datang dengan tugas memproses kalium dalam kadar sangat tinggi, yang membebani ginjal dan jantung. Beberapa buah datang dengan tugas memproses asam yang sangat tajam, yang melukai lambung. Dan beberapa buah bahkan datang dengan tugas yang bisa mengacaukan mesin lain, mengganggu kerja obat-obatan. Bagi pekerja muda, tubuh orang muda, tugas-tugas ini mungkin bisa diselesaikan, tapi bagi pekerja senior kita yang sudah berpengalaman namun mudah lelah, menerima tugas borongan ini setiap hari hanya akan membuat mereka kewalahan, kelelahan, dan akhirnya jatuh sakit. Kisah Mbah Karto adalah pengingat bahwa kita harus menjadi manajer yang bijaksana bagi para pekerja senior di dalam tubuh kita. Lalu, apa sebenarnya beban kerja tersembunyi di dalam buah-buahan ini yang bisa membuat organ-organ vital kita kewalahan? Untuk bisa waspada, kita harus memahami mengapa buah-buahan tertentu bisa menjadi berbahaya. Bahaya ini datang bukan dari sihir, melainkan dari interaksi antara senyawa kimia kuat di dalam buah dengan kondisi tubuh kita yang sudah berubah di usia senja. Ada 4 beban kerja utama yang dibawa oleh buah-buahan ini yang bisa menyiksa organ-organ vital kita. Beban +1, beban gula, fruktosa. Untuk hati dan pankreas ini adalah beban terbesar dari sebagian besar buah. Rasa manis buah berasal dari gula alami bernama fruktosa. Berbeda dengan glukosa, dari nasi yang bisa dipakai oleh semua sel, fruktosa sebagian besar harus diolah di hati, liver. Saat kita makan buah dalam porsi wajar, hati bisa mengatasinya. Namun saat kita membanjiri tubuh dengan fruktosa berlebihan, misalnya dari semangkuk besar anggur atau beberapa buah mangga manis,
hati kita akan kewalahan. Kelebihan fruktosa ini akan diubah oleh hati menjadi lemak, trigliserida. Sebagian lemak ini akan menumpuk di hati, menyebabkan perlemakan hati, fatty liver, dan sebagian lagi dilepaskan ke darah, meningkatkan risiko penyakit jantung. Di saat yang sama, banjir gula ini akan memaksa pankreas untuk bekerja keras memproduksi hormon insulin. Jika ini terjadi terus-menerus, sel-sel tubuh akan menjadi tuli terhadap sinyal insulin, resistensi insulin, yang merupakan cikal bakal dari diabetes tipe 2. Jadi, setiap kali kita makan buah manis berlebihan, kita sedang memberikan beban kerja ganda yang sangat berat bagi hati dan pankreas kita. Beban decimal 2. Beban kalium untuk ginjal dan jantung. Beban kedua datang dari mineral yang sebenarnya baik, yaitu kalium. Buah-buahan seperti pisang dan alpukat sangat kaya akan kalium. Bagi orang sehat, ini bagus untuk menurunkan tekanan darah. Namun bagi lansia ada dua kondisi yang membuat kalium menjadi berbahaya. Pertama, fungsi ginjal yang menurun. Seiring bertambahnya usia, kemampuan ginjal untuk membuang kelebihan kalium secara alami akan menurun. Kedua, konsumsi obat-obatan tertentu. Banyak sekali obat tekanan darah, golongan ACE inhibitor atau ARB, dan obat jantung yang memiliki efek samping membuat tubuh menahan kalium. Jika kedua kondisi ini terjadi, lalu kita menambahkan asupan kalium yang sangat tinggi dari buah-buahan, maka kadar kalium dalam darah bisa melonjak ke tingkat berbahaya. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Ini sangat berbahaya karena dapat mengacaukan sinyal listrik jantung, menyebabkan irama jantung menjadi sangat lambat dan tidak teratur, dan dalam kasus parah bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Inilah mengapa beban kalium harus sangat diperhatikan oleh para lansia. Beban triple 3, beban asam untuk lambung dan gigi banyak buah, terutama keluarga sitrus dan buah yang belum matang, memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Bagi lansia, ada dua masalah utama yang disebabkan oleh beban asam ini. Pertama, produksi lendir pelindung di dinding lambung seringkali sudah berkurang, dan katup antara lambung dan kerongkongan juga melemah. Paparan asam dari buah-buahan ini dapat dengan mudah mengiritasi dinding lambung, menyebabkan perih pada penderita maag, dan memicu naiknya asam lambung, GERD. Kedua, asam ini juga sangat korosif bagi enamel gigi, lapisan pelindung gigi kita yang juga semakin menipis seiring usia. Paparan asam yang berulang dapat mempercepat proses erosi enamel, membuat gigi menjadi lebih sensitif dan rentan berlubang. Beban keempat, beban interaksi obat dan racun. Tersembunyi ini adalah beban yang paling tidak terduga dan paling berbahaya. Beberapa buah mengandung senyawa kimia alami yang sangat kuat, yang bisa mengganggu cara tubuh kita mengolah obat-obatan. Contoh paling ekstrim adalah jeruk grapefruit atau jeruk bali, yang bisa melumpuhkan enzim di hati dan menyebabkan overdosis obat kolesterol atau tekanan darah. Buah lain seperti belimbing, bahkan mengandung racun saraf alami yang tidak bisa disaring oleh ginjal yang sudah sedikit lemah, dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal dadakan dan gejala keracunan saraf yang parah. Beban ini sangat berbahaya karena seringkali tidak kita sadari sama sekali. Setelah memahami keempat beban tersebut, mari kita identifikasi secara jelas dan lebih mendalam 9 buah atau olahan buah ini. Ingat, ini bukan berarti buahnya jahat, tapi interaksinya dengan kondisi tubuh kita di usia senja, yang membuatnya berbahaya jika tidak bijak. Kelompok pemicu komplikasi dadakan. Lampu merah, wajib dihindari. Belimbing, mengapa masuk daftar? Ini adalah buah yang paling tidak bisa ditawar. Ia mengandung dua racun, asam oksalat dalam kadar sangat tinggi yang bisa membentuk kristal dan menyumbat ginjal, dan sebuah neurotoksin, racun saraf, spesifik bernama charamboksin. Bagi ginjal lansia yang fungsinya mungkin sudah menurun, meski tanpa gejala, racun ini tidak bisa dibuang, menumpuk di darah, dan menyerang otak. Peringatan, gejala keracunan belimbing sangat khas dan mengerikan, dimulai dari cegukan tak henti, muntah lemas, kebingungan, hingga kejang dan koma. Ini adalah kondisi darurat medis. Risiko ini terlalu besar. Solusi cerdas. Aturan paling amannya adalah, jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, atau memiliki riwayat penyakit ginjal, diabetes atau hipertensi, hindari total konsumsi buah belimbing dan jusnya. Jangan pernah mencoba-coba. Bahkan satu potong pun. 2. Jeruk grapefruit, jeruk bali, pomelo. Mengapa masuk daftar? Buah ini adalah sabotis bagi metabolisme obat,
Senyawa furanokumarins di dalamnya melumpuhkan enzim hati CYP34 yang bertugas mengolah lebih dari separuh obat-obatan yang umum dikonsumsi lansia. Akibatnya, kadar obat di darah bisa melonjak drastis, menyebabkan overdosis mendadak. Peringatan, efek dari segelas jus grapefruit bisa bertahan hingga 72 jam. Jadi memberi jeda beberapa jam tidak ada gunanya. Obat kolesterol statin bisa menyebabkan kerusakan otot parah. Obat tekanan darah bisa membuat tekanan darah anjlok berbahaya. Solusi cerdas. Jika Anda rutin mengonsumsi obat-obatan untuk kolesterol, tekanan darah, penyakit jantung, pengencer darah, atau obat anti cemas, maka hindari total konsumsi grapefruit dan jusnya. Untuk jeruk bali biasa, pomelo, efeknya mungkin lebih lemah namun tetap sangat berisiko. Lebih baik pilih jeruk manis biasa yang jauh lebih aman. Kelompok beban kalium tinggi, lampu kuning, wajib kontrol porsi. Trikwa. Pisang. Mengapa masuk daftar? Pisang adalah superfood, tapi kandungan kaliumnya sangat tinggi, sekitar 350-45 per buah sedang. Ini menjadi masalah bagi penderita penyakit ginjal, atau yang sedang minum obat hipertensi golongan ACE inhibitor atau ARB, yang membuat tubuh menahan kalium. Peringatan, gejala kelebihan kalium, hiperkalemia. Bisa berupa lemas, kesemutan, mual, hingga detak jantung yang melambat dan tidak teratur. Solusi cerdas, kuncinya adalah porsi. Batasi cukup setengah hingga 1 buah pisang ukuran sedang per hari. Hindari memakannya bersamaan dengan sumber kalium tinggi lainnya seperti alpukat atau air kelapa. Pilih pisang yang kulitnya masih ada sedikit warna hijaunya, karena kandungan gulanya lebih rendah dan seratnya, pati resisten, lebih tinggi. Alpukat mengapa masuk daftar? Sama seperti pisang, kandungan kaliumnya sangat tinggi bahkan lebih tinggi. Selain itu kalorinya juga sangat padat, sehingga mudah menambah berat badan jika tidak dikontrol. Peringatan, jangan terjebak anggapan lemak sehat boleh banyak. Lemak tetaplah kalori. Solusi cerdas. Cukup konsumsi 2-3 sendok makan atau 1/4 buah ukuran sedang per hari. Gunakan sebagai pengganti mentega di atas roti gandum, atau campurkan ke dalam salad sayur, bukan dimakan utuh 1 buah. Kalau Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini sangat penting dan membuka mata, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi krusial lainnya untuk kesehatan kita di usia senja. Kelompok beban gula tinggi, lampu kuning, wajib kontrol porsi. Durian, mengapa masuk daftar? Durian adalah bom kalori, gula, dan lemak dalam satu paket. Indeks glikemiknya tinggi, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Sifatnya yang panas juga dipercaya dapat menaikkan tekanan darah pada orang yang sensitif. Peringatan, bagi penderita diabetes, ini sangat berbahaya. Bagi yang lain, ini adalah jalan pintas menuju penumpukan lemak di perut, lemak visceral. Solusi cerdas, anggap sebagai kemewahan setahun sekali. Batasi konsumsi cukup 1 atau 2 biji saja. Nikmati aromanya, cicipi rasanya, lalu berhenti. Minum banyak air putih setelahnya, nanan, anggur, dan mangga manis. Mengapa masuk daftar? Keduanya sangat tinggi fruktosa. Anggur, karena ukurannya kecil, sangat mudah dimakan berlebihan tanpa sadar. Mangga manis seperti harum manis memiliki kandungan gula yang setara dengan minuman ringan. Peringatan, konsumsi fruktosa berlebih secara langsung membebani hati dan memicu produksi asam urat. Solusi cerdas, untuk anggur, batasi secara sadar tidak lebih dari 10-15 butir. Untuk mangga, nikmati beberapa potong saja. Setengah cangkir, jangan 1 buah besar sendirian. Coba pasangkan dengan segenggam kacang-kacangan untuk memperlambat penyerapan gulanya. 7. Buah kering, kurma, kismis. Mengapa masuk daftar? Ini adalah gula dalam bentuk superkonsentrat. Proses pengeringan menghilangkan airnya, membuat kandungan gula dan kaliumnya menjadi sangat padat. Peringatan, sangat mudah untuk makan belasan kismis atau 5-6 butir kurma, yang setara dengan makan sekantong permen. Solusi cerdas, cukup konsumsi 1-3 butir kurma per hari, atau 1 sendok makan kismis sebagai taburan di atas oatmeal, bukan sebagai camilan tunggal. Kelompok beban asam dan olahan lampu kuning wajib hati-hati. Nanas muda, mengapa masuk daftar? Nanas terutama yang belum matang sempurna,
Sangat asam dan tinggi enzim bromelain yang bisa mengiritasi lapisan lambung yang sensitif pada lansia penderita MAAG peringatan. Mengonsumsinya saat perut kosong bisa memicu rasa perih yang hebat. Solusi. Cerdas. Pilih nanas madu yang matang sempurna. Konsumsi setelah makan dalam porsi kecil. Hindari rujak dengan bumbu yang pedas dan asam. 9. Jus buah kemasan dan jus buah asli tanpa ampas. Mengapa masuk daftar? Ini adalah penipu terbesar. Saat buah dijus dan seratnya dibuang, kita hanya menyisakan air gula fruktosa yang akan diserap tubuh secepat kilat. Jus kemasan lebih buruk lagi karena penuh gula tambahan. Ini bukan lagi buah, ini adalah minuman ringan. Peringatan, minum segelas jus apel sama dampaknya pada gula darah seperti minum segelas cola. Solusi cerdas, selalu pilih buah utuh. Jika harus dijus, buat sendiri, jangan disaring, jangan tambah gula, dan campurkan dengan sayuran hijau untuk menambah serat dan nutrisi. Slide 4, peringatan, kejutan, target diperpanjang. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu. Bahaya dadakan dari buah ternyata datang bukan hanya dari daging buah yang kita makan, tapi juga dari bagian buah yang seringkali kita anggap sepele dan tidak kita makan, namun bisa termakan secara tidak sengaja. Kejutan ini datang dari biji buah. Banyak yang tidak tahu bahwa di dalam biji dari beberapa buah yang sangat umum kita makan sehari-hari, tersembunyi sebuah racun alami, yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, bisa berbahaya. Sianida tersembunyi di biji apel dan kerabatnya. Mari kita ambil contoh yang paling umum. Apel. Kita sering dianjurkan makan apel setiap hari untuk menjauhkan dokter. Tapi pernahkah Anda memperhatikan bijinya yang kecil dan berwarna hitam di bagian tengahnya? Biji apel dan biji dari kerabat dekatnya dari keluarga Rosaceae, seperti persik, aprikot, plum, dan ceri, mengandung sebuah senyawa bernama amigdalin. Saat biji ini tergigit, hancur, atau dikunyah, amigdalin akan bereaksi dengan enzim di dalam pencernaan kita dan melepaskan zat yang sangat beracun, hidrogen sianida. Ya, sianida, racun yang sama yang sering kita dengar di berita-berita kriminal yang bekerja dengan cara menghentikan pasokan oksigen ke sel-sel tubuh. Sekarang, jangan panik dulu. Menelan 1 atau 2 biji apel secara tidak sengaja tidak akan membuat Anda keracunan. Lapisan pelindung biji yang keras akan mencegah amigdalin keluar, dan tubuh kita mampu menetralisir sianida dalam dosis yang sangat-sangat kecil. Bahaya muncul jika kita mengunyah atau menghancurkan biji ini dalam jumlah yang cukup banyak. Bagi tubuh lansia yang mungkin lebih kecil atau sistem detoksifikasinya di hati tidak sekuat dulu, ambang batas toleransinya bisa jadi lebih rendah. Jebakan sehat dalam segelas smoothie yang salah dibuat, disinilah letak jebakan yang sering tidak disadari di era hidup sehat ini. Banyak orang, terutama generasi yang lebih muda, membuat jus atau smoothie untuk orang tuanya dengan cara memasukkan seluruh buah ke dalam blender berkecepatan tinggi, dengan anggapan semua bagian buah itu bermanfaat. Bayangkan seorang anak yang berniat sangat baik, setiap pagi memasukkan 1 buah apel utuh, lengkap dengan bagian tengah dan semua bijinya, ke dalam blender untuk dibuatkan minuman sehat bagi ayah atau ibunya. Proses blender ini akan menghancurkan semua biji tersebut, melepaskan seluruh kandungan amigdalinnya ke dalam minuman. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, terjadi akumulasi sianida dosis rendah secara terus-menerus di dalam tubuh, yang tentu saja sangat tidak baik dan bisa menyebabkan gejala keracunan ringan seperti pusing, sakit kepala, atau mual. Ini adalah sebuah kejutan yang menyedihkan, bukan? Niat kita untuk mendapatkan semua kebaikan dari buah, justru secara tidak sengaja melepaskan racun tersembunyinya. Oleh karena itu, aturan amannya sangat sederhana. Saat makan apel atau membuat jus, selalu buang bagian tengah dan semua bijinya. Kejutan lain. Biji pepaya dan biji semangka, teman atau lawan. Setelah kita waspada terhadap biji apel, lalu bagaimana dengan biji buah lain yang sering kita temui? Misalnya biji pepaya yang jumlahnya sangat banyak, atau biji semangka yang sering ikut tertelan. Nah, disinilah kejutan lainnya. Ternyata tidak semua biji itu berbahaya. Biji pepaya, misalnya, meskipun rasanya pahit pedas seperti merica, justru telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat cacing alami dan pelindung ginjal karena kandungan antioksidannya. Biji semangka pun jika dikeringkan dan dipanggang, bisa menjadi camilan yang kaya akan magnesium dan seng. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya.
Lalu, bagaimana cara mengolah biji pepaya agar aman dan bermanfaat? Dan biji buah apa lagi yang harus kita waspadai selain biji apel dan kerabatnya? Pembahasan lengkap mengenai daftar biji buah beracun dan biji buah yang menyehatkan ini akan saya kupas tuntas di video selanjutnya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini sangatlah jelas. Buah adalah anugerah alam yang luar biasa. Namun ia bukanlah zat inert, buah mengandung senyawa-senyawa kimia aktif yang sangat kuat. Pepatah dosis membuat racun sangat berlaku di sini. Pesan utamanya bukanlah untuk membuat kita takut makan buah. Pesan utamanya adalah untuk mendorong kita menjadi lansia yang cerdas, bijak, dan berilmu dalam memilih asupan. Seringkali digunakan sebuah analogi yang indah. Tubuh kita di usia senja adalah sebuah kerajaan yang bijaksana. Kita sebagai rajanya harus tahu tamu mana, buah mana, yang bisa disambut dengan gembira dan pesta pora, tamu mana yang harus disambut dengan porsi terbatas, dan tamu mana yang harus kita tolak dengan sopan jika kondisi istana kita sedang tidak memungkinkan untuk menerimanya. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan membuka mata, saya titip satu hal saja dari Bapak dan Ibu. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, terutama kepada mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, atau diabetes. Mari kita rawat kerajaan tubuh kita dan orang-orang yang kita sayangi dengan penuh kasih sayang dan pengetahuan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.